Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Selasa 16 Juli 2024 bersama saya Fiorena Ciretno. Berita terupdate akan kami sajikan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan kali ini membahas mengenai Makassar Zero kawasan kumuh diresmikan di Kampung Bonelengga, Piringkanaya. Program Revitalizing Informal Settlement and Their Environment RISE atau pengentasan kawasan kumuh kembali diresmikan di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Selasa 16 Juli 2024. Diketahui program RISE menyasar 5 titik di Kota Makassar, antara lain Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, dan Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Ami dari Kota Makassar. Selamat sore, rekan Ami. Baik, selamat sore rekan Vio. Ya, boleh disampaikan lebih detail dan lebih lengkapnya terkait agenda di hari ini, bagaimana peresmian dari Makassar Zero kawasan kumuh ini berlangsung, rekan Ami. Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Wali Kota Makassar dari Pemantau telah melakukan peresmian kawasan kumuh atau program RISE dengan pengentasan kawasan kumuh di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Selasa 16 Juli 2024. Seperti kita ketahui dari Pemantau juga didampingi oleh beberapa perwakilan dari direktur RISE itu sendiri. Ada beberapa yang hadir pada saat itu, antara lain Director RISE dari Monash University, Konsul Jenderal Australia di Makassar Todd Dias, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum, kemudian ada juga Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa, PJ Sekda Makassar Firman Hamid Pawagara, dan juga beberapa kepala organisasi perangkat daerah lainnya di lingkup pemerintah Kota Makassar, dan spesialnya juga dihadiri oleh 40 peneliti asing atau peneliti dari luar negeri, salah satunya dari Fiji. Dan memang kita lihat banyak sekali bule-bule atau orang asing yang hadir dalam agenda peresmian program RISE ini di Kampung Bonelengga, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, karena ada 40 peneliti yang turut hadir dalam proses peresmian tersebut. Ini juga dihadiri oleh masyarakat setempat sebagai sasaran dari program RISE itu sendiri. Pio. Baik, rekan Ami boleh disampaikan mungkin dari segi konsep hadirnya program RISE ini seperti apa yang bisa diketahui oleh masyarakat di luar dari kelurahan dan juga kecamatan dari Biringkanaya tersebut? Jadi program RISE ini memang merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal di Kota Makassar dengan tujuan untuk merevitalisasi kawasan kumuh menjadi zero kawasan kumuh di daerah perkotaan. Nah, salah satu sasarannya adalah di Kota Makassar. Dan di Kota Makassar ada 5 titik seperti yang disampaikan oleh Vio tadi, antara lain langsung di Kelurahan Bulurokeng yang tadi telah diresmikan, kemudian Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, kemudian di Kelurahan Barombong, selanjutnya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggal, dan Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Memang sudah ada beberapa yang telah diresmikan juga sebelumnya, termasuk di Untia dan juga di Kelurahan Batua. Dan ini hari ini menyusul Kelurahan Bulurokeng yang diresmikan oleh pemerintah dan juga pihak Monash University itu sendiri. Jadi ini adalah program untuk menghilangkan atau menzirokan program kawasan kumuh yang ada di Kota Makassar. Dan memang ada beberapa program atau perlakuan yang diberikan dalam proses atau program RISE itu sendiri. Misalnya antara lain perbaikan sistem pengolahan limbah, lahan basah berbasis alam, kemudian perbaikan drainase dan juga pembuatan jalur limpahan air untuk menangani banjir. Ada juga sistem saluran pembuangan bertekanan yang terhubung ke internet untuk mengalirkan limbah dari dataran rendah, dan beberapa program-program lainnya yang tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar terbebas dari kawasan kumuh itu sendiri. Phil.
Ya, jadi tentunya ada beberapa program juga untuk bisa bagaimana membuat program ini bisa berhasil. Jadi ada kiat-kiat yang tentunya harus dilakukan juga oleh masyarakat sekitar. Lantas mungkin terkait kerjasama rekan Ami, tentunya ada keterlibatan dari beberapa pihak, di mana juga hadir dari Monash University. Mungkin boleh disampaikan bagaimana hingga bisa terwujud program RISE ini. Jadi memang ini adalah program lama yang telah dilangsungkan beberapa tahun lalu, program antara pemerintah Australia dan juga pemerintah Indonesia tentunya. Dan ini menggandeng juga atau melibatkan Universitas Hasanuddin, ada Monash University juga, serta Kemitraan Indonesia Australia dan Infrastruktur atau KIAT. Dan tadi oleh Direktur RISE dari Monash University, yakni Profesor Diego Ramirez Lovering, menyampaikan bahwa bagaimana awal mula program RISE ini muncul karena memang sekitar 1 miliar orang yang tinggal atau bermukim di kawasan pemukiman kumuh. Bahkan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga 3 miliar jiwa pada tahun 2050. Nah, bahkan jika disederhanakan, setiap harinya lebih dari 183.000 orang yang membangun rumah di pemukiman kumuh. Jadi ini sebabnya pihak pemerintahan Australia dan juga beberapa stakeholder terkait tadi berkeinginan untuk melakukan perubahan bagi masyarakat agar mereka yang berlokasi atau bertempat tinggal di kawasan kumuh bisa memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara perlakuan-perlakuan yang diberikan dari program RISE itu sendiri. Jadi mungkin hal-hal yang terjadi di wilayah pemukiman diperparah lagi dengan adanya perubahan iklim yang menjadikan sebagian besar pemukiman kumuh menjadi rawan banjir, terancam kenaikan permukaan air laut, dan juga rentan terhadap cuaca ekstrim. Dan juga itu tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan kesehatan mereka, utamanya terkait sanitasi. Jadi program RISE ini juga tentunya menyasar lingkungan masyarakat atau rumah-rumah masyarakat yang belum memiliki sanitasi, kemudian diberikan fasilitas sanitasi agar kualitas hidup mereka bisa lebih baik, bisa meningkat, dijauhkan dari mungkin penyakit-penyakit yang bisa menyerang mereka karena tinggal di daerah kawasan kumuh. Ya, baik, rekan Ami mungkin boleh disampaikan dan juga ditekankan sekali lagi menjadi sorotan kita di hari ini. Sebenarnya solusi konkret yang hadir dalam program RISE ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mungkin contoh kecilnya seperti apa? Oh ya, tadi memang sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa proses, ada beberapa perlakuan-perlakuan yang diberikan pada program RISE ini. Ada beberapa solusi yang diberikan oleh beberapa stakeholder terkait yang melangsungkan program RISE ini, antara lain adalah solusi ramah lingkungan. Untuk solusi ramah lingkungan diberikan sistem pengolahan limbah lahan basah berbasis alam. Jadi ditentukan bagaimana sistem atau diberikan edukasi terkait bagaimana proses atau sistem pengolahan limbah lahan basah tersebut itu sendiri. Kemudian solusi teknisnya adalah perbaikan drainase dan pembuatan jalur limpahan air untuk menangani banjir. Kemudian untuk solusi cerdas ada sistem saluran pembuangan bertekanan yang terhubung ke internet untuk mengalirkan limbah dari dataran rendah. Jadi fokusnya ke limbah. Jadi persampahan dan lain-lain, sanitasi mereka bisa lebih termanajemen dengan baik, terstruktur agar terhindar dari keluar dari ancaman kawasan-kawasan kumuh yang tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Tadi juga sempat ada testimoni dari warga yang menyampaikan bahwa program RISE ini tidak hanya betul-betul menyentuh masyarakat secara langsung, karena untuk pembangunan infrastrukturnya seperti perbaikan jalan, perbaikan taman-taman, untuk pembuatan sanitasi, itu mereka melibatkan masyarakat setempat. Jadi ada pelibatan masyarakat, mereka diberdayakan untuk
ikut dalam program RISE ini. Jadi mereka masyarakat terlibat langsung, dan mereka juga berterima kasih karena memang kawasan mereka sekarang ini sudah tertata dengan baik, artinya mengalami perkembangan dari sebelumnya, di mana mungkin jalanan-jalanan atau akses warga yang ada di sana dulu rusak, parah, becek, banjir kalau terjadi hujan. Nah, sekarang sudah diberikan diberikan perbaikan jalan, kemudian perbaikan drainase, termasuk juga sanitasinya difasilitasi dengan baik. Jadi masyarakat atau warga setempat sangat bersyukur dengan adanya program RISE ini. Secara singkat mungkin masyarakat daerah atau khususnya di 5 daerah titik-titik yang akan hadir program RISE ini sudah sangat merasa terbantu mungkin dari segi akses dari infrastruktur juga, pembangunan, kemudian juga akses jalan dan sebagainya, bahkan nanti ketika berbicara tentang lingkungan tentunya sudah bisa lebih terkendali lagi nih, mungkin istilahnya limbah-limbah yang ada. Lantas mungkin salah satu tokoh juga yang ikut hadir dalam agenda hari ini adalah Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Jamaluddin Chompa. Mungkin boleh disampaikan apa yang menjadi sorotan beliau, rekan Ami? Baik, memang dalam program RISE ini ada beberapa kampus yang dilibatkan. Kalau di Makassar sendiri ya melibatkan Universitas Hasanuddin, dan kalau dari pihak luar itu adalah Monash University. Dan di sini peran dari Universitas Hasanuddin sendiri adalah berinvestasi dalam penelitian mutakhir terkait kesehatan, lingkungan, air, sanitasi, dan perubahan iklim yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi kawasan Indo-Pasifik. Pio. Untuk itu terima kasih rekan Ami atas informasinya. Tentunya harapan dari hadirnya program RISE ini bisa tentunya bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat di Kota Makassar, dan kami menunggu update terbaru program-program apa saja yang hadir dari pemerintahan Kota Makassar. Selamat kembali beraktivitas rekan Ami. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di hari ini, juga pernyataan dari Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dan juga teman saya, karena ini Kepala IKAMA, tapi ini Ikatan untuk Alumni Australia. Dan teman baru hari ini ada Pak Irfan dari Jakarta, Pak Irfan dari Bappenas. Dan saya baru tahu bahwa Pak Irfan kerjasama dengan Australia sudah lama dengan beberapa proyek, bukan hanya proyek RISE. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Pak Irfan, dan juga kehadiran kepada yang saya hormati Pak Anies dari Kementerian PUPR. Saya selalu lupa ini Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oke, sip. Tentu saja a big thank you to our co-directors from the RISE project. That's Professor Diego and Professor Karin. And also, thank you to all of the people who've traveled here. Sebetulnya, Ibu Bapak, saya sudah 1 tahun ditempatkan di Makassar. Ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang bule di suatu tempat di Makassar. Tapi mudah-mudahan nanti di F8 ada banyak juga. And finally, also, I'd just like to thank everybody working from the RISE project and also from aspirasi kami didengarkan dan digunakan untuk perbaikan selama proses pembangunan. Di program ini kami tak segan untuk memberi masukan karena paham apa yang akan dibangun di sekitar rumah dan lingkungan kami. Kami dilibatkan dalam proses perencanaan apa yang akan dibangun hingga pengawasan bersama dalam proses konstruksi. Kami berterima kasih karena lingkungan kami telah diperbaiki. Sebelumnya, jika musim hujan, jalan depan rumah kami becek dan agak kotor. Sekarang sudah ada jalan berpaving, limbah tinja kami juga diolah secara aman. Ini terhubung di paving dan ditata sehingga lingkungan kelihatan. Warga bersama-sama menjaga infrastruktur ini, kebersihan rawa buatan dan taman, dan semua fasilitas yang telah dibangun dijaga bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Bertempat di Kampung Bonelengga, Kelurahan Loropu, Kecamatan Piringkanaya, Kota Makassar, dimulai.
Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Harpan SSTP MSI. Now we will hear a prayer that will lead by Bapak Ali Harpan. Teman-teman media saja di sini. Dir, mix sama kau. Sini kayak wawancara kayak. Sini. Program RISE ini mungkin seperti apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung? Program RISE ini jelas sekali di mana penerapan teknologi yang green, ya, di mana pengolahan air limbah dari toilet atau black water yang kemudian diolah dengan teknologi yang sudah diteliti, yang kemudian yang menarik adalah filtrasinya adalah pakai sistem bio atau sistem alamiah seperti itu. Dan ini adalah contoh di dunia, bukan hanya contoh di Indonesia, tapi contoh di dunia yang kemudian insya Allah setelah program ini dan kerjasama dengan RISE berakhir, kita akan melanjutkan ini untuk pemerintahan lokal. Tapi tetap kita akan minta pendampingan, karena tidak usah jauh-jauh kalau dengan Australia dan Monash ada Patot di sini. Pas kalau manfaatnya sendiri? Oh, manfaatnya jelas sekali, persoalan sanitasi selesai. Apalagi pada saat mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan melibatkan. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiorena Ciretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.